Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Selamat datang kembali di channel YouTube kesayangan kita ini, Sirait Media. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, kelapangan, rezeki, dan dijauhkan dari orang-orang yang hobi bikin gaduh ya di negeri ini. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, ada baiknya yang teman-teman yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe channel ini biar kita makin lagi semangat menyuarakan suara rakyat jelata. Nah, di video kali ini kita bakal bahas kabar terbaru yang jujur aja ya, bikin dahi ngerut gitu ya, tapi juga geli ya. Ya, karena kayaknya Tifa, Roy, dan Rismond itu udah makin dekat sama penjara. Yuk. Betul, makin dekat sama Bui ya. Teman-teman, kemarin Sylvester bilang bahwa ini adalah langkah terakhir mereka gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, ini ada pesan menohok Irjen Pol Purriki Sitohang kepada para penuduh ijazah palsu Pak Jokowi. Emang kalian nggak ada kerjaan lain gitu ya? Wawancara saya terdahulu kan saya sudah sampaikan. Ini ngapain sih kok ruwet banget nih? Ya. Apa nggak ada kerjaan yang lain lagi? Kita seorang yang punya kadar intelektual yang sudah mengenyam perguruan tinggi, kenapa sih mencari hal-hal yang seperti gini? Hanya untuk menjatuhkan harkat martabat seseorang dengan hal-hal yang sangat remeh-temeh gini. Untungnya apa sih? Seharusnya kita mempunyai kadar intelektual yang tinggi, turut membantu negara untuk mengembangkan negara. Jangan mengajarkan rakyat Indonesia jadi hal-hal yang bodoh. Ya. Bodoh sekali mengajarkan bangsa Indonesia ini seperti hal seperti kayak gitu. Rakyat Indonesia itu udah cerdas. Karena dari awal dulu saya udah ngomong, tidak akan mungkin beliau jadi seorang wali kota berkali-kali, bahkan 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali, dengan menggunakan ya kurikulum vitae-nya yang palsu. Emang bodoh itu KPU, emang bodoh itu UGM, apalagi ke tingkat pusat, skala nasional dan internasional. Ini yang sangat saya sesalkan pada oknum-oknum tertentu. Nggak usah ya mencari sensasi dalam hal-hal seperti ini hanya untuk menjatuhkan harkat martabat seseorang. Menurut hemat saya sudahilah ya. Masih banyak hal-hal yang penting di negara ini yang harus kita selesaikan. Jadi kalaupun beliau Pak Jokowi melaporkan beberapa orang tentang pencemaran nama baiknya, ya sah-sah saja menurut saya, harus tindak lanjuti saja. Walaupun dulu saya pernah ngomong, ngapain nanya-nanya ijazah gue, emang apa untungnya sama lo? Ya. Kalau saya nggak mau tunjukkan kepada kamu, ada kewajiban nggak? Ngapain kok tanya-tanya? Ada yang bilang lagi, contoh ini sepatu ini palsu atau asli? Mau palsu mau enggak, apa hubungannya sama kamu? Emang kamu dirugikan? Kan nggak dirugikan. Udahlah, jangan terlalu picik berpikirlah. Jelas sekali muatan itu adalah yang ingin menjatuhkan harkat martabat seseorang. Orang akan berpikir, kok orang cerdas tapi pikirannya kok dangkal. Saya terpaksa ngomong kayak gitu, kenapa kok seperti ini terus diangkat-angkat? Harusnya pergunakan ilmu itu untuk membantu negara, mengembangkan negara dengan hal-hal yang positif. Jangan dengan hal-hal kayak gini. Akhirnya orang akan menilai, oh cuma segitu kadar ilmumu. Ya, ilmu yang kau dapatkan dari perguruan tinggi hanya kau pergunakan untuk hal-hal seperti ini. Ya sadarlah, kembalilah ke fitrahmu yang sudah mendapatkan ilmu.
Saya sedikit ngomong karena kayak gini karena saya sudah kecewa, saya kok itu terus gitu loh. Janganlah menjatuhkan seseorang. Saya tidak pernah ketemu dengan beliau ya, secara langsung ya. Berbicara dengan beliau juga nggak tahu, beliau juga saya yakin nggak kenal saya. Tapi saya hanya mencerahkan bangsa Indonesia supaya jangan diajarkan dengan hal-hal yang seperti ini. Itu kira-kira ya. Mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purna Susno Duaji buka suara soal tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Pak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada. Ya. Yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM, Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah, Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini, oke. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini? Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Kalau nah kemudian ini sangat erat kaitannya dengan perkara yang dilaporkan Pak Jokowi. Kalau seandainya ijazah ini terbukti palsu, UGM mengatakan kami tidak mengeluarkan itu, ini bukan mahasiswa kami dan sebagainya, maka laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya jadi gugur. Tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik, memang palsu. Tapi kalau ini asli, maka laporan Pak Jokowi ini apa yang diputuskan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Baris-Krim keluar SP3 ini sebagai alat bukti untuk perkara pencemaran nama baik. Ya gampang sekali kan? Ya. Nah, tapi kan ada yang katakan perlu dilaporat dan apa enggak? Ya perlu silakan dilaporat. Kan tidak perlu, tapi tidak perlu kita terlalu sibuk dengan dilaporat. Yang ngeluarkan kok. Yang ngeluarkan ini lah di laborat itu paling membandingkan antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah lain yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun 85. Oh ternyata identik, selesai. Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya mekar, wah ini giginya, bukan itu. Jadi clear sekali Pak Susno, terima kasih karena ini memang pakar dan hidupnya di bidang penyidikan. Irjen Pol Purnawirawan Aryo Sutadi, Pak Jokowi menghadapi orang-orang yang gak waras. Ini sih keren sih jawabannya. Kadang ya dipikir-pikir benar juga gitu ya. Wah, hukum pidana UI Aristo Pangaribuan, sudah cukuplah alat bukti Rosuryo CS bisa dipidana. Apakah putusan Bareskrim untuk menghentikan penyelidikan ini bisa dikatakan secara hukum final dan mengikat atau sebetulnya ada upaya hukum lain? Kalau final dan mengikat, ya enggak karena pengadilan. Ya. Final dan mengikat itu sampai Mahkamah Agung. Tapi putusan itu apakah menjadi bukti sentral nanti, karena temanya ini apakah Rosuryo CS bisa dijerat pidana, apakah itu bisa menjadi bukti sentral untuk menjerat ya Rosuryo itu pidana, ya itu bukti sentral. Kenapa? Karena itu otoritas. Satu. Yang kedua, tadi Pak Arianto sudah mengatakan, UGM juga sudah mengatakan, oh itu betul kok ijazahnya, itu dua, otoritas. Nah kita kembali ke pertanyaan
topik hari ini bisa tidak terjerat pidana ya, bisa atau tidak dipidana. Nah, jawabannya itu sangat bisa. Kenapa? Kita sudah pernah diskusi ya, bahwa saya mengatakan legal truth tadi, ya. Legal truth, deformer truth itu sudah mengarah ke sana karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu cuma perlu angka tadi, 2 alat bukti, kuantumnya 2. Nah, di sini tadi sudah ada keputusan dari Bareskrim, lapornya. Nah, itu satu tuh. Kemudian ada juga perbandingan-perbandingan, dokumen-dokumen yang dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya ya pada tahun itu. Itu juga udah 2. Belum lagi soal, oh Jokowi pernah KKN, Pak Jokowi pernah KKN. Juga pengumuman koran dulu kan ada banyak waktu itu Bareskrim menampilkan. Jadi itu sudah banyak. Nah, Kenapa tidak ditunjukkan saja ijazahnya Pak Jokowi? Banyak orang yang mengatakan itu teman-teman ya. Ya itu ante-ante yang nafsu akan ijazah Pak Jokowi gitu ya. Begitu komentar Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, dia menjelaskan kenapa dan bagaimana. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kenapa tidak ditunjukkan saja aslinya begitu, seperti keinginan sejumlah pihak? Ya itulah ketidakmengertian daripada orang-orang ya, akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Bareskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Itu nanti masih dibantah lagi. Tetap, wah ini kok fotonya nggak tegak lurus, kok miring, sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya, ketika dia akan memproses itu LP-nya, LP provokasi, LP pencemaran nama, LP tentang fitnah dan sebagainya itu ya. Itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Bareskrim itu akan diadopsi dan kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti, di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak ini. Hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin tuh 3 atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma saya sarankan kalau perlu 100 diambil semua supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat lah selama ini. Katakan atau lu liatin aja itu asli, itu selesai dan dia juga minta maaf. Itu gimana Pak melihat itu? Iya, kan saya sudah sarankan tadi malam kepada mereka di Rakyat Bersuara. Halo mas-mas, ibu-ibu, ya, yang suka abab gitu kan. Kemarin orang masih ngomong dia gitu kan, nggak jelas banget itu omongan siapa itu ibu-ibu itu. Ya, buat ibu-ibu itu, ya, lu minta maaf aja deh kepada Bapak Jokowi. Bukan apa? Karena kalian telah menuduh perbuatan pidana terhadap orang. Kamu kan seorang pengacara. Mestinya kalau seorang pengacara itu mengatakan asas praduga tidak bersalah. Jangan langsung bilang-bilang ijazah palsu Jokowi. Ah, itulah tuduhan yang serius. Putusan pengadilan ada nggak mengatakan itu palsu? Nggak ada. UGM saja mengatakan itu asli. Terus yang kalian percaya apa? Hantu. Nggak mungkin juga dipercaya hantu gitu loh. Ya kita percaya sama yang hidup lah gitu loh. Maka dari itu saya menilai mereka ini sedang melakukan narasi-narasi untuk mengambil simpati masyarakat dengan menangis-nangis ya. Dengan katanya merasa dikriminalisasi, merasa dijolimi. Enggak ada yang kriminalisasi lu. Enggak ada yang jolimi kau. Kau sendiri yang buat perkaramu gitu loh.
kau sendiri yang melaporkan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Artinya mencari penyakit kau sendiri. Ini ijazah orang diteliti. Sekalian aja sertifikat hak milik rumahnya diteliti. Tanggung amat ya kan. Terus kenapa hanya Pak Jokowi aja yang diteliti? Nah sekarang kalau kau mau meneliti, kau kan contohnya seorang dokter ya. Ya telitilah organ dalam manusia, telitilah penyakit-penyakit yang belum ada obatnya. Itu baru gua job. Tapi kalau seorang dokter meneliti ijazah orang, dia dokter meneliti ijazah orang, nggak nyambung gitu loh. Harusnya bagian kesehatan aja yang dia teliti gitu, bukan meneliti yang bukan kapasitasnya. Saya kira orang-orang seperti ini hanyalah playing victim ya, mengaku korban dan lain-lain. Padahal orang itu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Benar nggak bos? Iya kan? Nah, kan mereka menuduh, melaporkan sampai ke Mabes dihentikan. Nah terus dilapor balik, mereka, wah kami merasa terjolimi nih, jolim banget katanya gitu. Kami korban lah. Emang selama ini lu nggak nyerang-nyerang beliau? Sampai beliau merasa terinjak-injak, harga dirinya jatuh gitu loh. Harusnya kan pikir juga perasaan anak dan istrinya, keluarganya dan lain-lain, maksudnya seperti itu. Jadi saya kira harus fair juga lah. Jangan juga menjatuhkan seseorang, tapi kita nggak siap dijatuhkan gitu lah. Cobalah sadar kau, Rismon, Dokter Tifa. Ya sadar kau, Roy Suryo. Tobatlah segera. Gitu loh, jangan buang-buang waktu. Kalau kau ahli forensik, cobalah kau ngelamar ke Polsek. Barangkali di Polsek ada penerimaan ahli forensik. Ya. Kalau Roy Suryo ahli telematika, cobalah kau ngelamar di wartawan. Mana tahu kantor wartawan itu butuh orang ahli telematika untuk mengkaji suatu peristiwa hukum yang akan diuploadnya di media sosial gitu loh. Cobalah ngelamar. Nah, Dokter Tifa, cobalah kau ngelamar. Kalau kau dokter, cobalah kau ngelamar di klinik-klinik persalinan, bidan, kelahiran gitu kan. Sesuai dengan ilmu kau, Dokter Tifa. Coba kau ngelamar di sana daripada kau cari sensasi ke sana kemari, ribut satu negara ini. Kau viral pun gak akan pernah jadi apa-apa, percaya deh sama saya. Gak akan ada yang pakai kalau kau tuh hatinya penuh kebencian. Kalian viral pun tuh viral gak jadi apa-apa, bos. Cobalah kalian itu, ya, kalau memang ya, Roy Panci. Ya, Roy Panci dengar, Roy Panci. Kalau kau ini Roy Panci, fokus jual panci aja. Insya Allah kau akan jadi pengusaha panci yang sukses. Ya Roy Panci. Ya, begitulah teman-teman. Kadang kita butuh bukan cuman bukti hukum ya, tapi peredam suara nyaring yang isinya fitnah dan provokasi. Kalau memang masih ngoceh di luar gitu, masih muncul di podcast sana sini, masih pamer rompi orange di media sosial ya. Ya satu-satunya cara biar mereka diem adalah yaitu masukin aja ke penjara. Negara ini udah sibuk bangun masa depan. Ya, jujur Pak Prabowo dan Mas Gibran udah mulai kerja gitu ya. Masih ada aja gangguan dari orang-orang kayak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Udahlah, cukuplah, jangan ganggu lagi stabilitas negara. Kita semua udah capek gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu ya. Video ini kalau kalian setuju sama analisa kita, jangan lupa like, share, subscribe, dan yang paling penting tuliskan komentar kalian di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar, tukar pandangan dengan damai tapi tetap tajam. Itu aja dari saya, pesan saya teman-teman, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia.
Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 0100 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis, bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.